Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat berita dari kedutaan Amerika baru-baru ini bahwa ada utusan khusus dari Amerika untuk mengubah seluruh sejarah di Indonesia dan mengubah seluruh kurikulum pendidikan di Indonesia. Utusan khusus Amerika ini adalah orang Yahudi yang melihat kepentingan Israel atas nama program antisemit. Jadi kurikulum di Indonesia tidak boleh ada anti-Yahudi satupun ucapan kata-katanya. Dan sejarah-sejarah yang ditulis nanti harus menunjukkan bahwa Yahudi itu sangat berperan dalam budaya Indonesia. Nah, yang lebih penting lagi, jangan ada satu kata pun pembelaan terhadap Palestina. Ini perjuangan mereka yang akan datang supaya jangan ada satupun orang Indonesia yang membela Palestina. Siapa yang membela Palestina dianggap anti-Yahudi atau anti-Semit. Dan Amerika mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk merubah kurikulum sejarah seluruh dunia termasuk Indonesia. Kurikulum itu akan diubah bagaimana sejarah itu harus mengungkapkan tentang kebesaran orang-orang Yahudi. Harus mengungkapkan tentang kehebatan Yahudi dan tidak boleh memuji-muji Palestina dan tidak boleh membela Palestina. Palestina tidak boleh dibela. Siapa yang membela Palestina dianggap anti-Semit atau anti-Yahudi. Masya Allah. Kalau begitu surat Al-Baqarah ayat 120 mereka akan ubah artinya. Karena ayat itu mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara takkan pernah bersenang hati kepadamu sebelum kamu tunduk dan patuh mengikuti budaya mereka. Nah, sebetulnya di zaman pemerintahan Abdurrahman Wahid itu sangat mengemuka, tetapi tidak diprogramkan seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini diprogramkan, tidak ada nanti pembelaan sedikit pun terhadap Palestina. Siapa yang membela Palestina itu berarti antisemit, anti-Yahudi, dan mereka mempunyai program yang sangat besar dan biaya yang sangat luar biasa tentang itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sudah dimulai oleh Menteri Agama dengan mengundang pembicara Yahudi di Masjid Istiqlal, di mana orang Zionis yang merupakan pakar-pakarnya itu memberikan kuliah di Masjid Istiqlal dengan acara yang disebut dengan toleransi antar umat beragama. Nah, di kalangan Yahudi ini, toleransi antar umat beragama itu artinya penghormatan yang tinggi terhadap Yahudi dan jangan sekali-kali membela Palestina. Masya Allah. Nah, ini akan datang seperti itu nanti dengan program-programnya yang dilancarkan, bahwa mereka tahu 350 juta umat Islam Indonesia semuanya membela Palestina. Nah, siapa yang membela Palestina nanti akan dicap sebagai antisemit. Nah, kalau sudah mereka antisemit, itu berarti tidak membela Israel dan mereka membela Palestina. Itu ungkapan seperti itu tidak ada lagi. Mereka akan buat semenjak dari SD sampai ke perguruan tinggi. Buku sejarahnya harus diubah. Yang ada hanya kata-kata ucapan terima kasih kepada Yahudi dan kata-kata tidak membela terhadap Palestina. Padahal Yahudi itu berada pada posisi penjajah, orang Palestina berada pada posisi orang yang terzalimi atau anak jajahan. Na'udzubillahi min zalik. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ansurna anil qaumiz zalimin. Ya Allah, tolonglah kami dari kejahatan orang-orang yang zalim. Sekian, terima kasih. Menjadi bahan renungan kita hari ini Jumat tanggal 2 Januari
2026. Selamat memasuki tahun baru, dan sudah 2 hari tahun 2026. Masya Allah. Sekian, terima kasih. Semoga Allah meridhai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menjelaskan ayat ini berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, wa fi hadha siyaq anna min ra'fatillahi bihim an manna alaihim bit taubat wa waffaqahum laha wa